hati aku terpanggil, oh aku pengen syuting sama Gerald untuk cerita ini, apalagi untuk Minahasa. Devi Prayasa Utama itu enggak cuma debut, tapi pertama kali debut langsung mencoba mengangkat lagi Tape Kampung Halaman. Mereka itu ngebangun desa, gereja, dan set rumah Mika itu sendiri. Jadi itu tuh lahan kosong yang dibangun. Berarti kalau sampai bikin kampung sendiri, budgetnya gede dong ya berarti. Cast setengah dari Jakarta, kru juga setengah dari Jakarta. Ternyata tuh di kampung kita sendiri tuh banyak loh aktor-aktor, talent-talent yang talent mereka tuh ada, cuma kita tinggal menunggu ada ruangnya aja untuk mereka bisa dilihat dan mereka bisa kembangin lagi. Sedikit spoiler, tapi nggak akan aku spoiler banget. Karena ada spoiler juga. Tadinya kita mau bilang, aduh kalau yang Iya, beda banget. Gerald, seberapa Manado kan? Bagus apa lagi di podcast Torang Punya, Torang Pe Podcast. Edisi kali ini tuh luar biasa spesial karena tidak cuma makhluk-makhluk yang kasat mata, tak kasat mata juga ada di studio nih di hari ini. Karena Torang mau cerita tentang film yang mengangkat apa ya, setan-setan dari Torang Petana sih, Minahasa Sulawesi Utara. Songko langsung ada di sini tanpa sutradara yang paling luar biasa karena boleh mengangkat Torang Pesetan di sini. Mudah-mudahan nanti Torang Pe orang-orang lebih angkat. Ada Gerald, Gerald, makasih. Ya, terima kasih banyak kesempatannya diundang ke sini. Ini kita mau bilang selamat datang di Manado atau selamat pulang kampung ini. Pulang no. Pulang. Oke. Makasih sama main di sini. Ada juga ini yang walaupun sudah punya nama yang besar tapi mau juga ikut juga di sini. Ih, Anet kan udah punya banyak proyek. Sebesar apa sih, Kak? Sebesar rasa kebanggaan kita tentang Minahasa. Terima kasih loh udah ngundang loh. Iya, makasih so datang. Makasih so datang. Ya. Sama-sama, makasih sudah datang. Makasih so datang. Tapi kalau Anet orang bilang mau bilang orang Manado atau bagaimana sebenarnya? Ini sebelum orang masih di DP film. Sebenarnya kita tuh orang Manado, Kak, karena lahir dan besar di Manado. Oh, jadi aku mengerti bahasa Manado. Cuma karena mungkin udah lama jadi agak masih suka lupa-lupa. Tapi kalau bicara Manado, pancing sadiki bisa. aduh, di sini mah Pancing bahasa Manado. Mesti ja pancing berarti kan ya. Iya. Ya, tapi makasih sudah datang dan ini luar biasa. Ini berarti Minahasa Pride Sulawesi Utara Pride berarti kan ini film ini yang luar biasa. Torang sama Basudara. Torang sama sih. Iya, jadi torang sama si Baud. Cuman kita pengen tahu nih Pak Gerald ini, kenapa sampai angka songkok? Kan kalau di Sulawesi Utara banyak toh, maksudnya banyak juga yang lain yang boleh angkat sebenarnya. Cuma kenapa tak pikir untuk angka songkok? Sebenarnya sih pas pertama kali dapat kesempatan ini, kong akhirnya torang tapi tim di Jakarta riset. Torang itu memang mencari cerita apa yang paling kaya di Sulawesi Utara dan singkat cerita torang mengambil keputusan bersama yaitu Songko. Dari apa? Dari soalnya Songko itu kan selain mitos nih, kadang juga jadi sebutan bercandaan orang tuh. Duh, Songko tuh dia, iya toh. Atau kalau orang lagi apa namanya sogar begitu ngapain mah tuh sumer sekali sama Songko. Iya toh. Jadi kan ada sebuah langkah yang kita ndak perlu capek-capek saya kenal karena memang cukup terkenal dan banyak yang tahu dan begitu dibandingkan folklore atau cerita-cerita lainnya. Doakan juga ke depannya kita tidak akan menutup kemungkinan untuk mengangkat sebanyak-banyaknya kisah Torang Petana. Amin. Makanya sebenarnya kan tadi mau bilang begini, kalau misalnya Torang Petana dibanyakin Mbak Uni, Torang mau bikin dulu di film selanjutnya. Iya betul. Betul. Ada apa lagi coba Kak? Iya kan? Ada apa lagi selain Songko? Aduh. Contoh. Sebenarnya banyak. Banyak ya. Apa di sini banyak sih DP. Mbak Doti kan. Mbak Doti. Itu boleh sih. Banyak sih di sini. Nanti Torang bercerita lainnya. Torang fokus di Songko dulu. Oke. Sebelum kita mau hampir mau angka pok mar desa ini nama pok. Iya lagi. Itu kalau misalnya judul pok. Iya betul. Kalau misalnya Songko kan orang mau pikir, oh ini apa? Oh ini dari Sulawesi Utara. Kalau popok nanti dikiranya popok kan? Dari Flores gitu toh. Jadi cari yang Sulawesi Utara dulu ya berarti. Ini aja orang so banyak yang kira
Songkok. Oh iya, Salah. Banyak yang kira itu. Tapi melalui film ini dan melalui dengan cara-cara begini, orang memperkenalkan apa yang ada pada orang di sini. Betul. Betul sekali. Jadi mesti orang dukung. Nah ini sinopsisnya, jalan cerita sebelum orang bercerita panjang lebar ini tentang film Songkok ini. Sinopsisnya atau kalau memang kita mau sejelaskan secara ringkas, berkisah tentang Mika, seorang anak gadis remaja berumur 18 tahun yang mencoba untuk memperbaiki nama baik dari ibu dan keluarga besarnya. Dari siapa? Karena rupa dan penampilannya yang cantik, warga mengira ibunya merupakan jelmaan dari Songko, makhluk pengisap darah yang sedang meneror desa Tomohon pada 1986. Oh, settingnya di tahun 1986 berarti kan? 1986, betul. Oke, jadi cerita begitu. Betul. Anet jadi Mika. Iya. Kan? Jadi penampakannya memang sudah paling cantik, gitu. Jadi langsung dapat tahu. Tapi sebelum mau ke Anet ini memang pas baking, atau mungkin ada audisi juga, ada casting dulu for Anet, atau memang pas baking kayaknya memang karena dia berdarah Minahasa langsung join nih Pak Anet. Sebenarnya kan bagaimana ya? Sebenarnya kan kita itu ingin sekali kolaborasi toh. Sebagian setengah dari cast Jakarta, setengah dari cast lokal yang memang kita casting sendiri begitu. Akhirnya kita sodapa 4 orang cast lokal. Ada memang ternyata orang Pepot ini banyak loh. Ada Suar Swatak dari teater, ada Luisa Raung dari Nyong Nona, begitu. Ada Bapak Erik Dayo juga, gitu. Nah, kita padukan dengan cast di Jakarta. Kita akhirnya setelah hunting dapat Imelda Terin sebagai Helshe, Tegar Satria sebagai Eko, Kiva Iskak sebagai Romo Benedictus, dan Sergi Britani sebagai Lina. Karena memang kita last minute cast itu yang memang kita tidak dapat, itu Mika. Kenapa? Karena memang kita cari sekali karena dia yang menggerakkan cerita toh, dia tuh pemeran utama. Kita cari yang memang harus bergelut di industri Jakarta, memang masih darah Manado. kental Manado, Sulut gitu Minahasa. Nah, memang kita cari ke berbagai casting director segala macam, sampainya ada satu kenalan yang bilang, oh kita ada kenalan cast Manado, perempuan, dia memang dari kecil sampai SMA, SMA full lahir tinggal di Tomohon. Langsung hari itu juga kita minta baku dapa, meeting. Langsung sudah, kita sih percaya itu karakter yang Bapak Pak Anet, tunggu dia dong. Tunggu Pak Anet for datang. Last minute dan tidak salah ada tunggu Pak Anet. Betul. Nah kalau Anet tadi itu gimana pas ada project ini? Kebetulan juga ini karakternya orang Minahasa toh. Iya. Tomohon lagi, ada Tomohon. Betul, aku Tomohon Kak. Kampung apa? Di Matani. Matani. Oh. Iya, di Matani. Nah itu bagaimana pas ya ditawari untuk jadi nikah? Jujur tuh yang tadi kita bilang dari Tape Tamang, DP teman yang ngasih tahu ini ada Anet gitu. Nah Tape Tamang juga kabarin ini ada film untuk syuting di Manado, ceritanya Manado. Terus aku kayak wah menarik, ini kan salah satu rumah aku juga, ini adalah rumah aku, jadi aku pengen mengangkat cerita yang dimana aku tinggal di situ, ketemu sama Gerald, kita meeting, kita ngobrol soal karakter dan lain-lain. Cukup ada insecure-nya sedikit karena kita bilang nggak mungkin lah, Mika kan karakternya 17 tahun, sementara kita tidak 17 tahun. Masih kok udah lihat 17 tahun toh, merendah sekali. Enggak, Kak aku udah 27 tahun, nggak beda, udah 10 tahun. Terus akhirnya baku dapetin Gerald, baku bercerita sevisi misi, dan kayak kita suka sekali, ini pertama kali kita baru dengar dia ceritakan sinopsis tentang Mika, tentang cerita ini gimana. Dari situ kita langsung yakin kayak, jujur saat itu juga kita ada tawaran film yang lain Kak. Udah sign kontrak. Tapi maaf, karena aku mencintai project ini. Dan kayak hati aku terpanggil, oh aku pengen syuting sama Gerald untuk cerita ini, apalagi untuk Minahasa. Jadi aku
izin ke yang sebelah, aku izin masuk ke dia. Oke. Karena memang kalau orang ada proyek Karena itu kan dari hati kan, panggilan dari hati. Betul. Karena kalau kita percaya kalau kita mengerjakan sesuatu dari hati, pasti hasilnya juga baik gitu. Betul. Dan nyaman. Dan terbukti kita selama syuting hampir 1 bulan, malah kelar syuting kita dapat keluarga baru gitu. keluarga Itu mereka, mereka. keluarga Songgo gitu. Ih, enak sekali sih mau bilang keluarga Songko, tapi itu memang dari film Songko dong. Keluarga film Songko. Iya. Dapat tahu kan kalau orang-orang Minahasa Bukan. dengan keluarga Ya Songko. juga. Bapak, mama, anak, Songko Songko semua. semua. Keluarga dari film Songko. Iya. Tapi tadi Mar ada yang begitu tuh? Memang ada keluarga Songko asli itu? aku mau bilang. Bahasa sendiri jadi itu orang di sini tuh. Oke. Mar tadi dia punya tantangan selain karena karakternya beda di sini. Iya. Apalagi dan yang paling mungkin yang paling susah lah untuk masuk ke karakter ini. Paling susah tuh itu sih, mungkin dari nada aku berbicara. Karena kan suara Anet pas umur 17 tahun dan suara Anet pas 25 tahun ya, saya tuh Waktu itu 25 kayak tahun. 2 tahun lalu masih 25. iya, jadi kayak suara Anet 25 tahun sama 17 tahun kan itu beda. Jadi dari situlah kita belajar cari suara Anet yang waktu masih SMA. Jadi anak kecil lagi. Temponya. Tapi untuk kayak karakter Mika tuh karena keuntungan untuk Anet adalah dia pakai bahasa Manado yang dimana kita tinggal menggali lagi, dan ada Gerald juga yang selalu setiap hari pakai bicara bahasa Manado biar kita ingat lagi. Sama itu sih kayaknya udah sih Kak. Cuma itu yang iya, karena semua segi scene yang berat pun, yang emosional, yang apapun selalu ada sutradara kita yang dimanapun dia juga penulisnya. Gerald juga yang nulis cerita ini kan. Jadi kalau misalnya sebelum take atau ada apa-apa sih kita diskusi dulu enaknya deliverynya bagaimana. Dan dia sangat menjaga mood pemain dan acting pemain tuh dijaga emosinya. Jadi itu sih aku rasa kayak wow, untuk debut pertama sutradara aku sangat bangga. Aku bangga kepada dia. Iya sih, tapi melenceng sedikit dari film itu tadi kan kalau Gerald kan terkenal sebagai scriptwriter ya untuk beberapa film yang sukses di Indonesia kan. Ya. Banyak orang tahu kok. Cari juga Gerald Roman itu tuh banyak dia sebagai penulisnya. Itu toh. Nah itu untuk bisa jadi sutradara, untuk direct sendiri, itu apa DP susah, ya kan? Baru mungkin apa yang membuat sampai Gerald berani untuk kita mesti direct film sendiri, masa cuma tulis-tulis terus. Ini debut Itu pertama. betul itu tapi hati yang tadi. Masa cuma tulis-tulis terus? Gitu. Nah, Mar, kalau misalnya mau dibilang DP apa ya? Pertama DP kesusahan atau DP awal dulu lebih enak? DP awal boleh. DP awal. Pertama DP awal itu memang kita dapat kesempatan dari yang dunia mencekam yang kerja sama dengan orang dunia mencekam dari eksekutif produser kita Mas Arvin Suteja. Dia tertarik dengan presentasi kita tentang film Songko ini karena dia juga tertarik dengan budaya Sulawesi Utara gitu. Singkat cerita kita bikin story-nya. Ternyata skenario-nya menurut berbagai teman produser sangat bagus gitu, sangat bagus menarik. Dan kita itu bikinnya terlalu personal. Karena kita bikinnya terlalu personal, akhirnya mereka pun merasa kayak harus percayakan ke kita juga di bangku sutradara begitu toh. Karena memang mungkin ya itu skenario kita hati itu begitu. Jadi memang harus kita yang eksekusi begitu dah. Kong kita memang mengajukan diri begitu. Kong kalau mau dibilang DP kesusahan sebenarnya kan banyak juga kan sutradara debut begitu, banyak yang debut, banyak yang dapat proyek sana sini untuk pertama kalinya. Mari DP pressure utama yang ini pressure yang kita nikmati. DP pressure utama itu tidak cuma debut, tapi pertama kali debut langsung mencoba mengangkat lagi Tape Kampung Halaman. Begitu. Jadi tidak sekedar bikin film Kong booming. Begitu. Mar ada sebuah kewajiban moral di mana kita juga harus tetap menjaga nilai budaya orang, terus tetap menjaga identitas orang, tapi dengan skill yang kita punya. Begitu. Karena capek-capek cari skill dan pengalaman di Jakarta, Kong pulang kampung ke sini, ya kita harus tunjukkan dong apa yang kita dapat for orang ke Bumi Nyur Melambai ini toh.
Gitu sih Yes. salah satunya. Oke, tapi pas pas ada apa proyek ini tuh, makasih per dunia mencekam ya, ini luar biasa, nanti angka-angka lagi kok kalau di sini. Kalau melihat dari portofolio dunia mencekam kan memang banyak film-film yang luar biasa yang kayak Iya. juga sampai mungkin ada penonton yang coba Uni sampai berani bikin ini. Terbebani nggak sih? Terbebaninya dua. Yang pertama dunia mencekam ada dari pihak studio so kasih kesempatan buat debut. Yang kedua ini kita pakai kampung sendiri. Jadi kayak pressure-nya double ini. Dibilang pressure double sebenarnya iya, cuma di saat akhirnya pulang terus bawa case-case dari Jakarta pun mengajak Anit pulang kampung juga begitu. Secara natural pressure itu hilang gitu. Jadi memang semua yang kita fokuskan cuma bagaimana film ini dapat berguna dan dapat diterima begitu. Jadi memang rupa pressure sebelumnya PH ini pernah buat film ini atau sebelumnya kita pernah tulis itu memang di lokasi syuting itu hilang begitu saja, bukan kita yang buang begitu tanpa dipaksakan karena tapi fokus sampai fokus full for film ini yang dimana for ya orang maksudnya begitu. Karena menikmati juga. Menikmati. Iya, benar, dari hati. Tidak jadi pressure akhirnya begitu. Oke. Karena kita menciptakan lingkungan pekerjaan yang nyaman sebenarnya Sehingga antara untuk keluarga cast, kita- kru, semuanya tuh nyaman di lokasi. Jadi itulah kita kayak kalau ada pressure kita ilangin sama-sama yuk gitu. Atau ya orang makan sama-sama tuh. Iya. Memang orang tahan sama. Iya, Terobos aja kan. Pokoknya semua satu rasa. Satu sedih semua sedih, satu happy semua happy. Tapi kalau pengalaman pas syuting kemarin sedih, banyakan happy. Mana yang Happy kak. Happy. Saking pas udah mau bungkus udah selesai udah wrap aku kayak ini aku bisa nangis loh film ini. Di film ini kayak jangan dulu nggak mau pulang masih pengen syuting sama-sama. Oke. Nah ini kan ini pertama kali Anda syuting di Sulawesi Manado, Utara iya, di benar. Tomohon. Itu bagaimana dengan DP rasa? Selain tadi pasti haru karena boleh pulang kampung, ada rasa-rasa yang lain nggak sih? Ada sih tepatnya tuh pas waktu kita ada scene di Danau Linau itu tuh sempat kita sendiri terus ngelihat Danau Linau yang dimana kita rasa ini mimpi Anet kecil. Jadi waktu kecil kan almarhum opa sama oma suka ajak ke sana terus suka ditanya Anet tuh kalau besar pengen jadi apa? Oh pengen main film gitu. Terus itu pas banget kita lagi duduk di Danau Linau dan aku bilang aku pengen suatu saat syuting di kampung sendiri. Dan ya akhirnya di umur 25 tahun terwujudkan oleh terima kasih Bapak Gerald. Jadi pas kemarin pas scene itu tuh ada yang drama sedikit, yang kayak mellow sedikit kayak serius ini adalah mimpi Anet. Kalau gitu sedih atau senang jadi? Sedih sih. Pas Jadi moodnya pas. Pas kali di mood berarti, karena kita sempat baca juga Imelda tadi juga bilang salah satu hal yang dia amaze adalah DP pemandangan yang luar biasa. Betul. Itu lokasi di mana sih ini lokasi tempat syuting? Di bawah kaki Gunung Lokon. Kaki Gunung Lokon, betul. Kaki Gunung Lokon itu tepatnya di Kampung Wailan. Mau tau fun fact nggak kak? Apa? Mereka itu ngebangun desa, gereja, dan set rumah Mika itu sendiri. Jadi itu tuh lahan kosong yang dibangun. Jadi itu semua desa yang nanti kalian nonton tanggal 23 itu semua dibangun dari dunia mencekam. Karena memang Tempat menyesuaikan baru. dengan settingnya 1986 kan? Betul, Iya. betul. Dan nanti tuh orang bisa tuh main-main ke situ. Masih ada. Mencari berarti itu kalau masih ada. Masih Ya, ada justru setnya. Tujuannya itu, orang bangun itu kayak apa? Jadi kan banyak pertama kali kita datang sini banyak yang bilang kayak, oh jangan-jangan karena cuma mau shoot, karena dari Jakarta datang ke Sulawesi Utara mau syuting, habis itu pulang menikmati semuanya di Jakarta lagi. Jadi kayak mengeksploitasi lah budaya, mengeksploitasi apa ngomongnya serba lokal, tapi habis Yep. itu fokus di Jakarta. Mar semua bangunan, semua set itu tetap ada sampai detik ini kayak apa? Biar orang masih bisa syuting ulang di sana. Jadi masih ada bukti bahwa orang nggak cuma sekedar syuting, tapi meninggalkan sesuatu yang nantinya bisa pula diakses untuk siapapun yang mau syuting atau apa, biar istilahnya
Semoga aminnya ekonomi kreatif dan industri kreatif, terutama film di Sulawesi Utara lebih maju, begitu Nok. Iya. Amin. Amin. Ya, berarti kalau sampai bikin kampung sendiri, budgetnya gede dong ya berarti. Mau spill deh ini. Nantinya dulu itu. Iya kan nanti. Tapi yang pasti itu sekarang dibuka untuk umum toh. Betul. Boleh orang mau pergi nanti kalau Boleh, misalnya boleh. Sobat Uni mungkin penasaran boleh langsung lihat di bawah kaki Gunung Melopon. Mari kalau mau lebih asik mau datang dulu malam, mau lihat mau apa-apa. Dita kok ada sombong nanti dan anyway ini memang pertanyaan template kalau film horor pas Betul. produksinya sempat ada itu kan biasa begitu toh karena begini ini kan urban legend lah di sini bikin film mengenai itu pasti kan suasana yang dibangun juga kalau boleh dunia mencekam se-scary mungkin. Kalau sebagai Mika ada nggak sih maksudnya mungkin pengalaman begitu pasti Pengalaman horor gitu ya Kak ya? horor. Jujur sih sebagai Mika sendiri kayaknya nggak ada karena Mika tuh selalu nempel kemana-mana. Kalau lagi ngetek datang ke dia di set, di depan monitor, kalau nggak ke temanku. Jadi tuh aku nggak pernah mau sendiri karena kan horor ya tempatnya di bawah kaki gunung. Tapi beberapa kru sama cast tuh sempat adalah omongan yang kayak oh tadi ada lihat yang tinggi di situ, oh ada suara ini dan lain-lain. Karena utang tuh. Karena itu benar-benar hutan kan. Tapi kalau kita sendiri nggak pernah melihat, tapi kayak merasakan tiba-tiba, aduh nggak nyaman, aduh nggak enak, aduh kayak ada yang dilihat tuh ada banget. Tapi setelah pas kita lagi berasa itu kita kayak nggak, ini nggak nyata, nggak mau, nggak mau terlalu kayak, iya aku ngerasa merinding, ya nggak mau gitu. Kayak aku langsung alihkan. Oke. Karena kan kayak gitu-gitu kita kayak syuting horor, kadang juga kita syutingnya sampai pagi. Kalau misalnya kita ngerasain banget dan kita kayak manggil, mereka akan datang kan. Jadi lebih baik kayak orang, dan aku setiap kali datang ke lokasi selalu bilang aku datang untuk bekerja, tidak niat untuk mengganggu gitu. Apalagi kan kalau syuting sampai malam kan biasa orang drop toh. Betul. Biasa drop. Biasa kan orang bilang kalau lagi drop ya ada Gampang saja. banget. Iya, Betul. Luar biasa sih, semakin mencekam di sini sekarang. Nah, kalau boleh tahu tadi kita baca-baca juga, Gerald juga ambil beberapa persen pemain. Krunya juga kebanyakan orang lokal. Betul. Itu bagaimana proses mencarinya? Apalagi Gerald biasa bekerja dengan mungkin kan kalau teman-teman di Jakarta di lain kan so tau lah DP level seperti apa. Nah kalau di lokal Sulawesi Utara seperti apa sih? Jadi sebenarnya kita niat utama itu tadinya 100% lokal. Bahkan DP cast, DP kru begitu. Memang mau kita harus jujur kalau DPSDM itu masih belum mencukupi karena kan yang orang mau persembahkan itu sebuah karya yang bisa ditengok nasional toh. Jadi kita juga harus memperdayakan talenta-talenta yang cukup profesional juga. Akhirnya orang panggil cast, ini berlaku untuk cast dan kru ya cara pemilihannya. Cast setengah dari Jakarta, kru juga setengah dari Jakarta. Kenapa? Biar yang dari Jakarta yang sudah berpengalaman tinggi itu tuh juga mengedukasi yang kru-kru yang baru debut ini yang di Manado gitu. Kenapa begitu? Balik lagi seperti set yang orang bangun, orang juga mau meninggalkan sesuatu di setiap individu yang terlibat begitu. Bahkan ekstras-ekstrasnya, bahkan beberapa departemen memiliki kru-kru lokal juga begitu. Dan menurut kita sih bahkan sebelum film ini tayang itu salah satu hal yang sangat salah satu upaya yang sudah orang lakukan for memajukan industri film Sulut sih. Oke. Jadi pengen mau setinggal legacy nggak cuma sekedar DP yang di set yang dibangun tapi juga cara kerjanya begini loh cara kerja bikin film yang profesional. Jadi kan suatu hari nanti mungkin ya amin lah Sulawesi Utara bisa bikin film sendiri tanpa bantuan kru Jakarta begitu. So banyak sekali SDM-nya. Ya kita sih percaya itu gitu. Tapi kalau bercerita tentang industri kreatif film terutama kan sudah terlibat sama-sama Anet juga, Gerald juga. Itu bagaimana melihat dengan di Sulawesi Utara? Seberapa besar potensi orang boleh survive, berkreasi atau mungkin juga memproduksi film sendiri? Anet dulu boleh. Kalau aku mungkin lihatnya dari segi pemain gitu, karena kemarin kan ada juga beberapa pemain yang benar-benar dari Tomohon, dari Manado. Dan aku
cukup kaget karena maksudnya pas kita pindah ke Jakarta pun nggak langsung main film atau apa-apa, kan pasti ada banyak proses latihan acting, terus casting dulu dan lain-lain. Dan kemarin pas kita pulang, kita syuting sama beberapa talent dari sini, kita cukup kaget dengan dorong kemampuan. Ternyata tuh di kampung kita sendiri tuh banyak loh aktor-aktor, talent-talent yang talent mereka tuh ada, cuma kita tinggal menunggu ada ruangnya aja untuk mereka bisa dilihat dan mereka bisa kembangin lagi. Jadi kalau Sulawesi Utara Ya, menurut aku cukup besar. sih Kak. Berpotensi. Karena nanti berpotensi, karena mungkin kalau misalnya kakak-kakak nanti nonton tanggal 23 ngelihat ada beberapa Suar sama Luisa sama Om Erik, itu kalian akan lihat, wah iya ternyata Sulawesi Utara punya talent yang bisa menghasilkan gitu, berkarya, dan bisa semoga sih dengan mereka berakting gitu bisa kasih contoh ke orang-orang kayak nggak apa-apa loh, kita bisa, kita orang semua bisa gitu. Oke. Kalau Gerald gimana? Ini dari produksinya. Mungkin ya, kalau mau dibilang salah satu yang buat kita percaya itu, orang punya budaya teater gereja kan. Orang kan salah satu provinsi dengan mayoritas Kristiani terbanyak, maka dari itu banyak juga kegiatan teater dong di setiap gereja, dan kan itu basic acting juga, walaupun ada cukup banyak perbedaan signifikan antara teater dan film, tapi basicnya minimal ada begitu, dan Mirip. potensinya pasti dari aktor, misalnya aktor ya banyak sekali begitu. Terus ya muka juga banyak, kalau potensi cuma lihat dari muka ya. Iya. Kong, kalau misalnya dari tim produksi, kita belum terlalu bisa menebak. Cuma dorang komunitas misalnya yang videografer, fotografi atau apa, itu mulai banyak yang mencoba untuk ayo belajar begitu, dan kita yakin dari dorang-dorang itu akan mulai tumbuh satu persatu gitu. Ya kan, orang kan ini suku Mangkage, satu mulai sama bisa mulai. Iya. Gitu. Boleh nih orang kalau ikut Pak Gerald sih, orang selalu tulis toh. Ya kan? Oh iya, boleh. Banget. Betul. Tapi betul, kalau orang di sini banyak yang, karena kan kalau di gereja itu kayak masih dari sekolah minggu. Misal contoh kecil tuh kalau sama Natal pasti kan ada gitu. Ada kan. pentas tuh. Pentas. Jadi memang suka belajar dari situ. Potensinya harusnya ada berarti. Ada Kak, potensinya ada banget. Minimal kan setiap tahun minimal sekali, kalau anak teater 1 kali manggung. Iya tuh, pasti So minimal. paling minimal itu mau Natal pasti ada misalnya. Pasca iya tuh. Jadi ya dalam misalnya dia seumur 20 tahun, mungkin 20 kali dia berperan tuh, ya kayak gitu kan. Ya. Jadi basicnya memang ada berarti. Betul. Oke. Nah ini yang banyak juga mungkin karena ada sebelumnya memang ada beberapa produksi film juga di lokal, tapi memang untuk produksinya juga memang skalanya memang belum terlalu besar lah, seperti Songko ini kan. Ada beberapa juga, tapi belum sebesar ini, belum seserius ini kalau menurut kita, ya kan? Karena kita nonton kayaknya belum seserius ini. Bagus karena sudah memulai, tapi perlu juga yang serius seperti ini. Nah, apa yang membedakan Songko ini dengan mungkin film-film yang mengangkat atau mungkin yang produksi dari Sulawesi Utara yang sebelum-sebelumnya? Sebenarnya kita sangat berterima kasih dan mengapresiasi kepada tim dan kru dari film-film sebelumnya seperti Mariara, Hujan di Bulan Juni, UTKK, Tom and Jerry, UTKK, ya kan, ada begitu kayak kita pun hadir di sini tuh gara-gara Tamang-Tamang Pelangkah juga terus berkarya dengan batasan-batasan yang ada begitu, dan semoga kedepannya kita pun bisa berkolaborasi lah begitu, karena memang ya orang Bumi Nyurmamba ini tuh. Nah, kalau misalnya dibilang membedakan, kita ndak bisa terlalu menunjukkan kelebihan-kelebihan yang orang punya, tapi yang pasti kita bisa jelaskan itu banyak sekali tenaga kerja profesional yang kita ambil dari berbagai divisi seperti artistik, sinematografi,
itu orang-orang dari industri yang memang tertarik untuk terlibat syuting di Sulawesi Utara, Tomohon, kayak gitu. Dorang lupa kayak, oh menarik ini. Jadi yang menarik adalah dorang malah memperjuangkan perfilman Tomohon juga gitu. Iya, betul. Tidak secara materi ya, tidak secara materi atau budget dorang berapa, tapi secara dorang mau syuting di Tomohon dan berkarya for Tomohon karena mungkin kekayaan orang budaya dan orang cerita begitu. Itu sebuah daya tarik besar yang akhirnya dorang pun perjuangkannya secara profesional sekali di kelas dorang. Ada beberapa yang malang melintang di industri film begitu dan tetap melakukan semuanya di film Songko ini gitu. Berarti luar biasa daya tarik. Memang kalau daya tarik dari Minahasa, Tomohon memang ya kota bunga tuh dorang bilang. Betul. Sesimpel aku aja pas ditawarin dikasih sinopsisnya, skenarionya, pas baca full ceritanya, aku langsung kayak wah, ini aku nggak mau ngomong template seperti orang-orang pada umumnya. Ini sangat berbeda, tapi benar-benar pas kita baca emang kita terpanggil dan ini tuh ceritanya tuh bukan sekedar benar-benar horor yang kayak jump scare takut-takutan, enggak, karena tuh ada dagingnya menurut aku semuanya dari sisi drama, keluarga dan banyak misteri-misteri yang mungkin kakak-kakak nanti kalau nonton memecahkan sendiri gitu. Tapi meskipun memecahkan misteri tapi masih nyaman untuk nonton, bukan yang bikin mikir banget gitu, enggak, tapi kita masih bisa menikmatinya. Gitu. Jadi penasaran tanggal 23 nonton ya. Karena kan DP intisari cerita itu kita tetap mau menceritakan si Touti Mouto. Iya. Gitu. Tetap falsafah orang Manado, betul, angka orang Manado ya. Inti sebenarnya itu manusia hidup memanusiakan untuk memanusiakan. Iya. Nah ini kalau Anet sendiri sebelumnya pernah syuting film horor. Iya kak. Terus DP bedanya dengan Songko apa? Selain Songko DP Setang orang sini. Setang dari sini maksudnya. Ada enggak? Kagak masih keluarga sini. Mungkin yang membedakan tuh itu kak, yang kayak dari latar ceritanya yang berbeda dari horor-horor lainnya, karena ini pertama kali ngangkat kampung halaman aku sendiri, Sulawesi, Minahasa, jadi kayak ini cukup berbeda dan bukan yang horor setan pada umumnya juga, tapi kan ini creature kan, dan dimana juga dramanya, ceritanya, misterinya itu tuh dapat banget, dan aku pengen tetap teman-teman semua di sini tuh ikut merasakan, melihat ini loh kampung halaman kita ingin memperlihatkan ke dunia lebih luas kalau Manado tuh ada, Sulawesi itu ada dan punya ceritanya sendiri. Gitu. Luar biasa berarti ya. Nah kalau scene yang paling memorable selain yang di Danau Nunu tadi, apa lagi ya? Mungkin kalau di Danau Nunu tadi kan ada emosional di situ ya. Kalau yang lainnya mungkin ada. Scene memorable tuh mungkin aku pas sedikit spoiler tapi nggak akan aku spoiler banget karena ada spoiler juga. Tadinya kita mau bilang aduh kalau yang iya benar banget. Tapi karena kebetulan ada di trailer, oke lah. Pokoknya ada satu scene pengakuan dosa di gereja dan itu benar-benar aku berasa Anda tuh hilang aja. Kayak yang hadir saat itu jiwanya raganya tuh Mika. Gitu kan, itu cukup berat juga scene-nya dan kayak aku minta tolong Mika datang dong please gitu, dan itu benar-benar one take kan itu one take karena aku ngerasa tuh itu tuh bukan Anet tapi yang datang tuh Mika. Iya, padahal sebelumnya dia udah marah dia bilang masih 3 hari mau take, hari ini kok take. Ternyata aku masih nggak ada persiapan kak. Dia bohong, dia bilang 3 hari lagi sini itu, karena kan menurut aku itu sini agak berat ya untuk Mika sendiri. Ternyata tiba-tiba hari ini sini yang gereja. Aku aku tidak ada persiapan, tapi aku percaya seperti yang Gerald bilang, dimanapun karakter lah yang memilih pemain, bukan pemain yang memilih karakter. Jadi mungkin di saat itu Mika datang untuk membantu Anet. Jadi lebih penasaran tuh itu kalau kita jadi penasaran sebenarnya. Anyway, karena dua-dua mengaku orang Manado, kamu tes dulu sih. Jadi gampang, cuma seberapa Manado nggak ada. Oh iya, gas. Tapi jangan yang mau kata-kata, maksudnya jangan ini bahasa Manado apa. Jadi kita seberapa Manado nggak ada, Anda langsung bikin satu kalimat yang menunjukkan bahwa dia itu Manado. Ganti-gantian. Oh, iya. Aduh, nggak bisa nih mikir nih. Tunggu nggak? Satu
satu-satu nggak bisa Satu-satu lima. berarti. Coba. Coba. Gerald dulu berarti. Dia kan yang bilang paling Manado Iska. Oke, Manado Iska, siap. iya. Siap. Eh, Kalau begitu rekam. Kak, aku nggak tahu loh itu berapa Manado. Tolonglah Bang Gerald. Tolonglah. Oke, Gerald, seberapa Manado nggak ada? Kita kalau ke nikahan orang nggak makan di tanpa marba bungkus. Iya lagi. Cuma di mana sih? Iya. Aduh. Jadi dia orang Manado ya. Oh, oke. Masih ada 3 ampal lagi masih ada kita. Boleh. Coba soalnya. Aku bisa. Coba. Sudah. Tapi versi yang terakhir aku datang ya. Boleh. Oke, 1, 2, 3. Seberapa? Tuh kan libet. Seberapa Manado nggak ada? Kawasan tapi tanpa nongkrong. Boleh. Kayak terakhir itu ya otak. Kita kira sudah mana ya? Teks kita pecah idaman. Spek. Astaga Teks ini. itu adalah. Gerald tadi bilang ada satu les. Apa ya? Oke, tinggal dulu. Seberapa Manado kita? Dopemar kasar ya? Nanti dikata kak. Parah banget Anda. Singkang. Seberapa Manado kita? Kalau ada tanpa restoran, ada tanpa makan viral, DP hari berikutnya kita langsung ada di situ. Oh iya. Orang mana ada sih? Langsung rame lagi. Betul. Yang penting so pernah pergi. Iya, bawa foto. Upload story. Seberapa Manado ngana? Tapi gaya nomor 1. Mana ada sekali sih. Manado sekali kan? Gaya nomor 1. Iya kan? Seberapa Manado kita sebelum pi apa? Aduh, mau bilang kok. Sebelum pi acara pesta biar jo kita cuma makan nasi deng nike mar pakai baju Gucci. Saya kira yang begini. Boleh. Saya kira bilang begini. Ada orang Manado lagi yang memang Manado sekali. Sebelum di pesta kawin soal sepuru dulu. Betul. Karena kan di sini kalau nikah Makan itu dia banyak makan nih, jam 9 malam. Oh, ini sih Kak. Iya. Tapi tahu, tapi kalau kurang nanti potong aja. Jadi asik ya. Iya, mana Manado sekali. Seberapa Manado kita acara apapun, mau acara kematian, pernikahan, yang penting main kartu dan party sampai pagi. Itu Manado sekali. Itu Manado banget. Oke. Angkot. Apa kalau angkot? Malah nggak bisa di sini. Iya, jadi kayak ingat Mikro di sini. mikro di sini kalau nak teng bukan Manado. Udah cukup lah Kak, banyak kayak. Jadi nyaman. Durasi lesuk orang sedikit. Anyway, ini kan yang akhir-akhir ini kita cuma pengen kenapa orang mesti bawa ini di film, ya kan? Kenapa orang mesti bawa di film? Satu-satu jawab. Dari Anet dulu, kenapa orang mesti bawa ini di film? Mesti beda ya. Kenapa ini mesti turun ini film? Karena ini orang budaya yang orang angkat. Oke, budaya. Itu kan. Gue cong duluan. Oke, kenapa orang mesti bawa ini songkok? Karena menurut kita kalau orang mau pulau-pulau lain atau provinsi atau daerah lain itu nonton dan bangga akan torang pekarya, itu harus dimulai dari torang sendiri. Kalau memang torang tidak menyintai torang pekarya dan budaya, jangan harap orang lain mencintai, harus dimulai dari torang dulu, begitu. Mari orang banggakan, Setuju, sebarluaskan. mari orang ramaikan. Serbukan. Karya dari Manado. Itu ya. Serbu maksudnya. Serbu. Oke, jadi sebarkan ini karya tayang Manado. Di bioskop-bioskop di seluruh Indonesia. Serta tanggal 23 kan. Betul. 23 Kalau April. ini pas tanggal 23 berarti sudah boleh pergi. No? Kalau nanti mau di kapan, pokoknya iya terus ini. Betul. Belum mau kasih promosi nanti sebentar. Karena ada juga yang bertanya maksudnya, kenapa sampai berani mau angka ini songkok? Sementara kebanyakan untuk horor itu kan misalkan dari tanah Jawa, gitu. Kenapa berani? Kemudian seberapa besar kemudian targetnya ini banyak yang suka? Karena kan yang so nonton pasti ngonito, karena kan kita belum bisa kasih prediksi. Coba
dari Mika dulu. Apa tuh tadi guys? Yang Lupa tuh. pertama, apa aja Kang? Yang pertama, apa yang bikin beda ini dia Songko dengan film-film horor dari Itu tadi udah, karena ini terang budaya sendiri. Oke, cuma Ya. itu dan foto budaya dah. Ya. Ya, karena ini cerita Manado yang ayolah terang sama-sama ramaikan, orang akan bangga akan orang karya sendiri di rumah sendiri, cerita sendiri, bukan cerita orang lain. Oke. Nah, itu kalau menurut orang Manado, kalau untuk orang yang bukan orang Manado, karena kan suka supaya orang bawa nih. Untuk orang yang bukan orang Manado, marilah belajar budaya-budaya di Indonesia, cerita-cerita lain di Indonesia. Yang kayak di Indonesia kan ada makhluk ini, cerita tentang ini. Mari kita memperluas pengetahuan kita tentang itu. Setuju. Biar orang wawasan lebih luas. Lebih luas. Indonesia kan luar biasa. Luar biasa dan banyak kan. Betul. Setiap daerah kan punya ceritanya masing-masing kan. Dan ya kenapa enggak untuk belajar Manado gitu. Oke, siap. Kira harus pikir apa tamu. Yuk 5 menit tuh. 5 menit. Kalau kita itu ya kebetulan kita genre selama ini selalu horor di skenario, dan memang sebagian besar kisah horor yang kita tulis itu semuanya berlatar Jawa begitu, dan bahkan kita lebih ada satu titik di mana kita lebih hafal dan lebih paham tentang budaya Jawa, khususnya klinik-kliniknya. Dari situ kita punya kerinduan, maksudnya kayak oke, apa kita lebih hafal budaya orang dibandingkan kita kayak budaya sendiri, dan kerinduan itu yang membuat kita memperjuangkan proyek ini gitu. Dan kalau bisa dibilang apa sebenarnya yang kita incar juga selain untuk orang Manado tapi orang di luar sana, di luar Pulau Jawa mungkin, semoga mereka akan terinspirasi dan semakin berlomba-lomba banyak filmmaker yang membuat film adat daerah masing-masing juga. Jadi memang akhirnya industri ekonomi kreatif orang itu bisa jadi lebih hidup begitu, dan banyak talenta juga yang nanti orang bisa berkolaborasi, maksudnya antar pulau, antar apa gitu sih. Beri kesempatan untuk satu Indonesia. Betul ya. Jadi orang sama-sama Bu Uni, karena orang lihat bagaimana orang tuh ada Anet, bagaimana dari pengalaman sebagai seorang scriptwriter jadi debut yang pertama. Dapat optimis sekali orang dua, jadi orang masih optimis untuk tiba Uni lagi di film toh. Harus optimis biar kalian optimis. Tapi karena memang bagus toh. Tapi kan so kasih tahu sedikit dari cerita, dan ternyata bikin orang menarik karena produksinya ini memang niat sekali lah orang bilang. Seberapa Manado kan kita harus bangga dengan value kita sendiri. Iya enggak? Supaya nanti kan banyak tuh orang mau bikin lagi di sini nih, Hadin Tomohon mungkin minggu depan di Lamongan mungkin ya bisa. Mungkin atau tahun depan di Lamongan ya. Atau lain-lain sebagainya. Nah tadi mungkin yang terakhir kira debut di horor juga, Anda pengen cari yang genre yang lain, genre film lain? Sebenarnya genre film lain itu sangat menarik juga begitu. Cuma memang untuk sekarang kita fokus karena debut pastinya kita membuat sesuatu yang memang kita spesialis di bidang dulu dong. Memang biar persentase kesalahannya itu lebih kecil lah gitu. Tapi memang ada sebuah keinginan bahwa ingin membuat drama juga, karena memang kalau nanti mungkin Anet juga bisa menjelaskan kalau Songko itu juga memiliki drama yang tidak kalah kuat dari horornya gitu. Betul. Drama keluarganya gitu yang tidak kalah kuat dari horornya, bahkan banyak yang cukup terharu dengan Scene dramanya. Scene dramanya. Kayak temen aku kemarin pas nonton duluan, mereka justru ngerasa deep banget kenanya tuh karena dramanya gitu. Jadi aku bilang Songko ini, film ini tuh sangat-sangat mudah dicerna, nontonnya dinikmati, bukan yang kayak pusing ini apa sih gitu. Tapi kalian juga bisa, moga sih feeling yang kami sebagai pemain sampaikan dan sutradara dan penulis sampaikan bisa tersampaikan juga ke kalian. Dan disebarluaskan. Amin. Semoga terang dapat semua sih itu ya nanti ya. Yeah. Horornya dapat kan, tadi ada horornya tetap karena genrenya ini horor, tapi ada dramanya di situ. Ternyata drama keluarga berarti bakalan relate. Kalau orang-orang Minasa sih relate kali sih ya. Betul. Dari segi DP Sinjin kan pasti relate dengan orang toh. Betul. Mudah-mudahan sukses ini. Amin.
Kalau begitu, makasih sekali lagi Anet. Terima kasih banyak Sampai Kak. aku dapat di film selanjutnya, entah itu popok dan lain-lain. Mana-mana yang penting ini syuting di sini, jadi angkat orang ke daerah atau sama-sama orang bikin bangga Sulawesi Utara. Betul. Betul. Bisa jadi nggak cuma di Minahasa, itu Iya, di betul. Bolmo mungkin, Betul. di teman Nusa Utara, di Semakin tersebar, semakin luas. Betul. banyak dah. Makanya ayo kita sama Manado support, saling support. Kepulauan asli Songkoknya. Iya, Iya, Sangihe. iya, Sangihe. Sangihe. Oh, banyak lagi di situ toh. Mungkin ada yang tadi yang Badoti, nanti orang mau lihat toh. Kalau cuma mau cari DP setan-setan sih banyak sih di sini. Anyway, makasih, sukses sekali lagi. Terima kasih. Terima kasih Kita yang banyak. makasih. Dan juga untuk orang penonton, makasih sobat Uni orang pe podcast ini, orang punya orang pe podcast. Songko orang pe film, boleh begitu? Boleh. Oke, saya jumpa Orang di punya orang podcast pe selanjutnya. Iya, orang punya Oke. orang pe podcast. Oke. Jangan lupa ya, orang mau dapat di bioskop.